Masih di 3 Yohanes, pasal yang pertama ayat yang kedua, Alkitab mengatakan, saudaraku kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Alkitab mengatakan, Yohanes berdoa, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Dia berdoa, di atas semua yang lain, kiranya jiwa kita sekalian itu berkelimpahan, sehingga kemudian seluruh hidup kita juga berkelimpahan dan dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar kaitan akan bagaimana masalah keuangan ini bersangkut paut dengan sikap kita menantikan atau menyambut Yesus datang yang kedua kali. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-24, dan juga Matius pasal yang ke-25. Matius 24 dan Matius 25. Dan kita melihat di sini dalam Injil Matius, kalau Anda perhatikan judulnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Nah, di sini dari seluruh pasal ini, kalau Anda perhatikan, Yesus berbicara tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Dari ayat yang pertama, pasal 24, dia bicara begitu banyak tentang permulaan penderitaan, tentang siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, tentang kedatangan anak manusia, dan juga perumpamaan tentang pohon ara dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan, maka segala sesuatu itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Tuhan begitu rupa, dan dia memberikan akan semua tanda-tandanya apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita membaca apa yang harus terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang itu harus terjadi. Jadi bagaimanapun yang dia sampaikan itu harus terjadi, dan memang akan dan pasti terjadi. Kita tidak bisa mengubah apapun. Tetapi pada pasal yang ke-24, ayat yang ke-44, Yesus memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Sebab itu, katanya, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi, ketika semua tanda itu harus terjadi, ternyata dia juga memberikan kita nasihat, yaitu nasihatnya supaya kita siap sedia. Siap sedia untuk apa? Untuk menyambut Yesus datang yang kedua kali. Nah, sekarang pertanyaannya, siap sedia itu caranya bagaimana? Nah, kalau Anda baca, mulai Matius 24 ayat 45 sampai dengan seluruh pasal 25, ternyata ada 4 perumpamaan yang Yesus sampaikan. Nah, ini masih berkaitan dengan khotbahnya di akhir zaman. Bagaimana kita tahu bahwa itu berkaitan? Karena di pasal 26 ayat yang pertama, baru dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berarti pengajaran Tuhan soal akhir zaman baru selesai di Matius 25 ayat yang terakhir, atau ayat yang ke-46. Berarti 4 perumpamaan yang dia sampaikan ini merupakan gambaran dari Tuhan bagaimana cara kita menyiapkan diri menyambut Yesus datang yang kedua kali. Nah, kalau kita baca ke-4 perumpamaan ini, seluruhnya itu berkaitan dengan sikap kita terhadap pengelolaan keuangan. Ini memang aneh, saudara, bagi banyak orang, karena orang berpikir bagaimana mungkin menyambut Tuhan datang kedua kali itu berkaitan dengan sikap kita terhadap masalah keuangan. Sebagian orang berkata seharusnya kan berkaitan dengan kekudusan, atau doa yang makin sungguh-sungguh, atau penginjilan. Tapi sebetulnya Tuhan bicara soal bagaimana mengelola keuangan. Nah, kalau kita kembali ke Lukas 12, ayat yang ke-34, di sini akan lebih jelas mengapa Tuhan mempersiapkan kita, atau mau kita mempersiapkan diri menyambut Dia itu berkaitan dengan sikap kita dalam pengelolaan keuangan. Karena Lukas 12:34 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kalau kita kelola keuangan dengan benar, maka kekayaan kita tertujunya ke Tuhan.
dengan kekayaan kita tertuju ke Tuhan, maka hati kita juga tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itulah tidak mengherankan bahwa kalau kita perhatikan, mengapa ketika Yesus memberikan gambaran bagaimana cara mempersiapkan diri menyambut Dia datang kedua kali, itu keempat perumpamaan itu seluruhnya berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola keuangan. Nah, saya ingin membuktikan dengan lebih banyak ayat lagi, sebelum kita bicara lebih detail tentang 4 perumpamaan tadi, tentang bahwa sebetulnya kalau kita baca di Alkitab ini penuh dengan gambaran betapa uang itu memegang akan peran yang penting sekali di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Baik itu hal yang bagus maupun hal yang tidak benar di depan Tuhan. Nah, izinkan saya memberikan beberapa gambaran. Yang pertama, coba lihat dalam Ibrani 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membaca Ibrani 11, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini kalau kita baca pasal 11 Ibrani ini bicara soal daftar saksi-saksi iman, atau orang berkata daftar para pahlawan iman. Nah, lihatlah bahwa pahlawan iman yang tercantum di sini dimulai dengan ayat yang keempat. Nah, di daftar pertama, luar biasa Alkitab mengatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, banyak orang kalau ditanya, siapa daftar pertama dari saksi iman? Orang berkata Habel. Saya berkata benar. Tapi yang lebih tepat adalah daftar pertama dari saksi iman adalah orang yang tahu memberi dan menyembah Allah dengan persembahannya secara berkenan kepada Allah. Jadi saksi pertama, pahlawan pertama yang muncul di Alkitab dalam Ibrani 11 itu adalah orang yang tahu bagaimana mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena Alkitab mengatakan, Habel ditulis karena telah mempersembahkan kepada Allah korban, yang kemudian dikatakan itu berkenan kepada Allah. Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi, keuangan kita, korban kita itu penting. Dan di hadapan Tuhan itu penting, karena betul di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hartamu pada dirimu sendiri, maka hatimu ada dalam dirimu sendiri. Sehingga Tuhan kita bukan Yesus, tapi diri kita sendiri dengan segala kepentingannya. Nah, karena itu kita harus menyadari bahwa bagaimanapun Alkitab memberikan kepada kita pembahasan soal kekayaan ini dengan porsi yang sangat besar. Oleh karena sekali lagi di mana harta kita berada, disitulah juga hati kita berada. Itu bukti pertama bahwa ada begitu banyak kepentingan yang Tuhan mau ajak kita bicara soal bagaimana kita mengelola akan keuangan. Nah, demikian juga Tuhan mengerti bahwa uang itu penting buat kita dan Tuhan tahu kita membutuhkannya. Karena itu kalau Anda baca di Mazmur pasal yang ke-23, saya akan membacakan buat Anda ayat yang pertama saja. Alkitab mengatakan Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihat, ketika seseorang mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka hal yang pertama yang langsung dia nikmati adalah takkan kekurangan aku. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau mengakui dia sebagai gembalamu, maka hal yang paling segera kita nikmati sebetulnya adalah takkan kekurangan aku. Ada banyak orang yang berdebat soal ini, berkata, well, miskin itu wajar, kekurangan itu biasa. Si A mengalami, si B mengalami, kenyataan juga mengalami.
Saya berkata, jadilah menurut imanmu. Tapi Alkitab mengatakan, kalau Tuhan itu gembala kita, hal yang langsung dialami adalah takkan kekurangan aku. Nah, saudara sekalian, saya mau katakan, ada banyak cara berpikir tradisional yang membelenggu akan pikiran kita. Satu ya, orang berkata, kita miskin di bumi, asal kaya di surga. Saya berkata di surga jelas tidak ada kemiskinan. Tapi Yohanes 10 mengatakan, Dia datang memberi kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dan Mazmur 23 mengatakan hal yang sama. Yang kedua, banyak orang berkata, kenyataannya bahwa lihat banyak orang yang kenyataannya miskin, kekurangan. Saya berkata, firman Tuhan tidak boleh dikompromikan dengan kenyataan. Firman tidak bisa diubah sesuai dengan kenyataan, tapi kenyataan kita yang harus diubah sesuai dengan firman. Kalau kita menjadikan kenyataan sebagai kebenaran, kita salah besar, karena kenyataan tidak pernah bisa dianggap sebagai kebenaran. Kebenaran yang bisa mengubah kenyataan kehidupan kita. Saya harap Anda percaya itu, bahwa firman ini menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kalau hari ini kau masih kekurangan, Alkitab mengatakan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dan yang langsung dia alami, dia berkata, takkan kekurangan aku. Lihat, diberi porsi yang luar biasa oleh Tuhan kita untuk membuat kita menikmati hidup yang berkelimpahan. Lukas sekarang pada pasal yang keempat, saya tunjukkan bukti berikutnya. Lukas pasal yang keempat, dan lihat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Perhatikan, ini yang dibaca oleh Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Nah, lihat, begitu roh Tuhan mengurapi Yesus, apa yang pertama-tama menjadi tugasnya? Dikatakan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Hal yang pertama, aneh sekali. Pengurapan tidak diberikan untuk supaya orang mengalami kesembuhan atau mujizat yang lain. Tapi kabar baik disampaikan kepada orang-orang miskin. Nah, ketika orang miskin dengar kabar baik, yang dia dengar apa? Bahwa dalam Yesus kemiskinannya itu dipatahkan. Kita tidak usah lagi dibelenggu dengan kemiskinan. Kalau dunia saja percaya kemiskinan bisa ditanggulangi, mengapa orang percaya begitu skeptik dengan keadaannya, begitu apatis dengan keadaannya, bahkan berkata, itu wajar, kita marah itu biasa. Saudara, kalau yang engkau yakini tidak membuat perubahan hidup dalam hidupmu, dan tidak membuat kita memberkati orang lain, mengapa harus dipertahankan? Dengarkan baik-baik, demi kasih Tuhan, kalau saudara diberkati, ada banyak hal yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan dan untuk kemuliaannya. Saya mendengar satu kali dua orang berbincang-bincang tentang benar tidaknya berita soal kelimpahan dalam Kristus. Yang si A berkata, aku percaya, aku yakin ini mesti dari Tuhan. Aku percaya, firman Allah mengatakan begitu. Yang seorang berkata, aku tidak percaya, aku tidak yakin bahwa semua kita bisa menikmati kelimpahan dalam Tuhan. Aku percaya melarat itu wajar, itu biasa, miskin itu biasa, itu semua orang bisa mengalaminya. Dan sampai akhirnya si B berkata bahwa, lihatlah Lazarus itu yang miskin, dan dia penuh borok, dijilati anjing, tapi ketika dia mati, dia masuk surga. Daripada orang kaya, akhirnya masuk ke dalam neraka, dalam perumpamaan Yesus. Dan kalau sudah begitu, susah sekali. Karena yang si B ini menurut saya dia lupa bahwa Lazarus yang miskin itu ketika dia naik ke surga, dia dipangku oleh Abraham yang kaya dan Abraham yang diberkati. Betul, ada banyak orang kaya yang tidak benar hidupnya. Tapi juga ingat, banyak orang miskin juga yang tidak benar hidupnya. Tapi Yesus memberikan gambaran, ada Abraham yang hidupnya berkenan, diberkati, kaya di dunia.
ketika di sorga dia memangku Lazarus yang miskin. Jadi kalau saudara Kristen Lazarus, saya berkata, ada pilihan lain yang lebih baik. Kenapa tidak ingin jadi seperti Abraham? So, lihat lagi bukti berikutnya. Jangan lupa Anda bisa cek ayatnya sendiri. Bahwa Yesus dikhianati, dijual oleh Yudas karena apa? Karena uang. Lihat, karena 30 keping perak, orang sampai rela menjual Yesus. Hari ini hal yang sama terjadi. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena uang, karena harta, karena kekayaan. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengelola keuangan, kalau kita dikuasai keuangan, dikuasai kebutuhan, dikuasai harta benda, dan tidak menguasainya, satu hari kita bisa jual Yesus karena harta, karena fasilitas, karena kekayaan. Dari zaman ke zaman kita perhatikan itu, ada orang-orang bersikap seperti Yudas. Dari 12 murid, semua didoakan semalam-malaman. Dia mendoakan sungguh-sungguh. Satu di antaranya akhirnya berkhianat. Dan jelas semata-mata karena uang. Dan uang yang akhirnya dia peroleh tidak pernah membuat dia menikmati apapun dalam hidupnya. Saudara sekalian, perhatikan mengapa sampai nanti kita akan lihat lagi ya. 4 perumpamaan tentang bagaimana kita bisa bersikap dalam mempersiapkan diri menyambut Tuhan datang kedua kali. Itu berkaitan dengan sikap kita dan cara kita dalam mengelola akan keuangan. Saya berdoa kita bisa makin tercelik mata rohani kita. Sebab kalau kebenaran ini tidak membuka mata rohanimu, kita akan dibelenggu terus oleh kenyataan. Harus ada sesuatu yang mengawali untuk membuka akan perubahan kenyataan kehidupan kita. Dan menurut saya tidak ada yang lebih baik kecuali kita mengizinkan terang firman-Nya berkuasa dan mulai penetrasi, menghancurkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan dan mengubah hidup kita seperti yang Tuhan mau. Nah, lihat lagi bukti berikutnya. Kenapa perlu buat kita mengerti akan segala sesuatunya? Lihat dalam Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal 13 ayat 16, 17 dan ayat yang ke-18. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini bicara soal bagaimana kelak antikris diberi waktu untuk mencoba menguasai bumi. Alkitab mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666 atau 666. Nah, kita tidak bahas akhir zaman terlalu banyak, tetapi perhatikan bahwa antikris pun ketika dia menguasai dunia, yang dia kontrol paling ketat adalah soal perekonomian, soal jual beli, soal kekayaan, soal transaksi perdagangan. Itu yang dia kontrol. Kenapa? Alkitab mengatakan, ini kenyataan. Orang miskin dikuasai oleh orang kaya, atau orang kaya menguasai orang miskin. Siapapun yang menguasai perekonomian, dia menguasai akan kehidupan masyarakatnya. Nah, kalau orang percaya tidak mulai sekarang hidup seperti yang Tuhan inginkan, satu kali kelak hidup kita akan dikontrol oleh antikris. Oleh karena kita tergantung pada sistem dunia. Nah, pengajaran ini akan mengajak kita, dan saya harap telah mengubah cara berpikir kita, bahwa sebetulnya ada cara ilahi untuk mengelola keuangan secara benar. Ini supaya kita siap menyambut Yesus datang yang kedua kali. Antikris tahu, setan juga tahu, bahwa untuk kita bisa kuasai dunia, maka ekonomi harus dikuasai. Nah, kita dipanggil bukan untuk menguasai dunia. Kita dipanggil untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, kita mengatakan bahwa kekayaan orang fasik itu menimbulkan kerusakan. Kekayaan orang menyembah setan menimbulkan kerusakan. Tapi alangkah luar biasanya kalau itu ada di tangan orang benar. Dan orang-orang benar ini tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Saudara sekalian, Yesus datang segera.
Ini akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Penggenapan akan semua tanda yang Tuhan katakan sudah hampir lengkap. Dan saya percaya inilah saatnya gereja Tuhan, orang-orang percaya, tahu dan harus tahu bagaimana cara sikap kita dalam hal keuangan. Ingat, kita bukan pemilik. Kita hanya pengelola dari harta surgawi. Yang Tuhan minta kita persembahkan ke Dia, itu bukan milik kita, itu miliknya. Yang Dia mau kita berikan kepada orang lain, itu bukan milik kita, itu miliknya. Kita adalah bagian mendistribusi ulang apa yang sudah Tuhan salurkan lewat kehidupan kita. Bagaimanapun saya percaya, hidup kita pun akan diberkati, karena kita bisa dipercayai oleh Tuhan kita dalam mendistribusikan akan kekayaan surgawi. Kalau Anda tamak, akan jadi selokan yang tersumbat, akan bau dan akan menjijikkan sekali. Tapi kalau engkau mengalirkan kembali dengan lancar, suatu pipa air yang segar luar biasa, ingat tetap pipa saluran air tetap basah. Karena setiap kali Allah memakai kita dan kita bisa dipercayai, Tuhan akan makin memberikan kepercayaannya kepada kita. Tuhan memberkati.